Hey, hey, Alwaris Townhouse. Hey, you feel me? Yeah, yeah. Yang lihat ini dengar sampai habis. Huni yang premium dari PT Waris. Bumi karya magnet kota wisata. Oke, selamat datang di Amatir Talk. Oke, selamat apa saja ketika kalian menyaksikannya pada saat itu. Dan untuk hari ini kebetulan di minggu keberapa? Minggu ke berapa ya? 4 apa 3 ya? 4. Sudah ke episode keempat. Kali ini kita berada di Salah satu coffee shop terbaik Singkawang, tempatnya anak-anak muda, anak-anak beken nongkrong di sini. Di mana lagi kalau bukan Epilog Coffee. Nah, di Epilog Coffee ini di atasnya juga punya ini. ada salah satu PT bukan sih? Bukan PT. Iya, pokoknya kantor deh, Iya, kantor kantor. perumahan terkenal namanya Alwaris. Alwaris. Oh, di bawah coffee shop, di atas Iya, kantornya. mungkin kalau atas bawah kalau yang sudah suami istri tahu. Musim hujan. Nah, dan untuk kali ini kemarin sesuai permintaan salah satu musisi Kota Singkawang di episode kedua, Sandi Cuda ya. Sandi Cudai meminta juga seorang rapper Kota Singkawang, Yoi. orang muda juga, Yoi. namanya Muda tapi udah menjadi crazy rich Singkawang. Yeah. What's up lah. Oke, langsung saja kita sambut kepada siapa namanya? Mr. Jaws. Ini salah satu bang jago Singkawang. Yeay, what's up? Datang aja udah. Kayak petinju maksudnya. Tapi memang ciri khas Jaws seperti itu. Yoi, Jaws seperti itu. Dulu baru kenal Pak, gembel-gembelan bajunya. Oh, gembel. Sekarang udah agak rapi, harus ada yang kerah Pak. Gimana nih? Harus ada aksesoris dan lain-lainnya. Yoi. Ini kalung nih hal wajib, hukumnya wajib, nggak ya? sunnah. Karena untuk membranding profil seorang Jaws ya seperti ini sekarang karakternya. Oke deh, selamat. Apa kabar nih, Bang Jaws? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sangat baik. Sangat Asik. baik. Alhamdulillah. Kalau terus dengan Bang Jaws tuh harus gini, Dit. Udah 2 Ini kali. bukan mau berantem, Dit. Tapi tanda persahabatan. Iya, gitu ya. tanda Setiap persahabatan. ketemu tonjok-tonjokan. Tonjok-tonjokan. Sekali lihat tangan lebam. Di awal udah blunder rappernya nih. Ini cincin kawin apa ya? Oh, cincin kawin. Sama. Cincin Bapak. kawin. Belum ada. Awal-awal sudah digimik. Mumpung Covid, nikah di rumah lebih murah. Oke, nih. Musim lockdown kan? Wah. Yoi, musim lockdown parah. Aduh. Aduh. Oke, di pada saat Covid gimana kabarnya Jaws? Alhamdulillah. Sejak musim pandemi sekarang ternyata banyak berkah yang dapat. Banyak berkah yang didapatkan, banyak kemudahan yang didapatkan, dan banyak kelapangan yang didapatkan. Sangat bersyukur sih. Berarti dengan tips banyak-banyak bersyukur. Iya. Banyak bersyukur, banyak bersedekah. By the way nih, By the way nih lagi sibuk ngapain nih di pandemi ini lah? Sibuk ngurusin perumahan. Ya, kita lagi sibuk ini sih, lagi sibuk meningkatkan progres penjualan. Oh, iya. Karena sekarang kan kita lagi memberikan penawaran terbaik Iya. untuk para warismat, calon-calon Iya. warismat. Berarti untuk fans Alwaris, Warismart. Warismat itu Warismat. untuk nama nasabah ataupun konsumen kita. Maksudnya Yang mana- waris smart gitu ya? Warismat. Berarti yang nggak pakai Alwaris nggak smart dong? Bukan enggak smart. Ya nggak? Bukan enggak smart. Oh, iya. Belum tentu. Belum. Karena gini, kita memberikan di sini kan kemudahan, Ya. yang mana kita ingin mentransisikan nih, yang mana kita pengambilan rumah biasanya kan kita kredit atau cicil. Iya, betul. Sekarang kita mau ubah, kita bisa nabung ambil rumah. Iya. Iya kan? Kenapa nabung? Nabung ini kan nggak ada bunganya. Oh, tapi jadi nggak riba. Kalau kredit ataupun cicil pasti ada bunga dong. betul. Kalau kita kredit atau cicil, keuntungannya diambil oleh pihak pemberi. Iya, memberi. Kalau kita nabung, segala macam keuntungannya itu langsung konsumen sendiri yang Konsumen lagi ya. merasakan. Kenapa? Maka dari itulah kita memberikan nama untuk nasabah kita itu Warismat. Warismart. Karena konsumen dengan cerdas memilih bersinergi bersama Alwaris, betul? Nah, bersinergi. bahasanya. Iya. Oke. asik. Tapi anak-anak atau anak-anak banyak orang mungkin belum tahu ya posisi Pak Jawarista ini Dan selaku apa? makanya di episode kali ini kita bahas yang terbablis seorang Jaws ini adalah seorang rapper kaula muda Kota Singkawang. Iya. Dan secara luas mereka belum tahu apa sih dibalik keseharian Jaws ini. Iya. Dan ternyata beliau ini salah satu direktur Alwaris ya. Alhamdulillah. CEO ya. Alhamdulillah.
juga CEO sebagai CEO. Alwaris. Wow. Banyak yang penasaran. Ya, pasti orang mikir gini, hanya rapper bisa jadi direktur. Yoi, mungkin Bapak satu ini sering mendengarkan quote-quote dari Pak Rio Teguh bisa jadi sukses. Pak Rio dong. Mentor saya itu Pak Bosman Oh, Sontoloyo. Pak Bosman. Bosman. Mardigu Wowi Mardigu. Prasetyo. Itu parah sih, bisnisnya oke, agamanya oke, politiknya oke, intelijennya oke. Paket komplit berarti. Paket. Yoi, soalnya Bapak ini pernah beli bukunya kan, buku Pak Bosman. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari ebook semua Pak Mardigu saya udah beli. Lalu kemarin terakhir saya ambil Road to Billionaire dari Pak Mardigu dan itu perdana juga. Dan itu banyak hal yang mengubah cara berpikir saya hingga Berarti, sampai sekarang. Secara keseluruhan mindset seorang Jaws berubah dari seorang siapa tadi? Influencer ya. Pak Mardigu Wowi Iya. atau Bosman Sontoloyo. Sekarang umur berapa? Jujur ya. Ya. Enggak, kadang biasanya ada beberapa saat saya kenalan, saya Iya. nggak jujur dengan usia. Tujuannya? Tujuannya karena agar lebih enak aja biar nggak Oh, sungkan. iya, Karena iya. usia saya sangat-sangat muda. Sangat muda. Sama kan kita seumur Pak. Saya baru 24 tahun. 24. 24 Sama, kita sama tahun. nih, satu angkatan. Tahun kelahiran 96, tapi saya sekolahnya cepat nih. Oh iya. Oh. Jadi angkatan saya sekolah 94 dan 93. Oh. Itu dikarenakan saya masuk SD dulunya umur 4 tahun. Pantas. Muda. Dulu kan Bapak kelas 1, saya kelas 1 juga. Ternyata lebih muda setahun dong. Nah. Saya udah 25. Nah, Jadi itulah juga yang buat saya kadang nggak jujur dengan usia. Jawab Nggak enak dong. Iya, iya. Tujuannya nanti ketika ada orang tua Jaws terlalu muda nanti takutnya ada gap. Iya. Orang ngerasa ada gap. Iya. Sementara pembicaraan kita udah nyatu ke mereka. Iya. gitu kan. Apakah itu salah satu teknik marketing Alwaris? Pertanyaan kan pas. Hunian artis rasa di Prancis. Saya ingat sekali tagline lagu itu kemarin di panggung langsung Jadi saya ngomong-ngomong, dibawain. itu yang kemarin kita buat di saat kita bikin acara amal untuk Bang Ili Iya, ya. iya, iya. Itu saya memang betul-betul nggak ada latihan. Dan itu Dan lirik sekian lama belum nggak pernah manggung lagi kan? Iya, dan lirik lagu Alwaris House itu di verse kedua saya kan kehilangan kehilangan Iya, sempat ngeblank, kendali sempat ngeblank. Iya, karena liriknya baru saya buat. Oh, spontanitas. Nah, pas saya di situ kan saya lagi sama istri tuh di Singkazu kemarin kan. Jadi Iya. di situ saya baru buat, baru ketik, baru ingat gitu kan. Pesan agak telat, agak di aduh mana nih Pak Jos nih belum datang nih. Iya. Saya agak was-was dong Pak. Berarti lagi mematangkan lirik yang dibuat. Iya. Dan lagu untuk Bang Ili juga spontanitas ya katanya. Spontanitas. Uhuy. Bukan. Tapi acara Bang Ili kemarin mengobati kerinduan manggung ya. Iya, alhamdulillah. Udah berapa lama nggak manggung? Sebab pada saat pandemi. Semenjak Terakhir jadi direktur lah. Tapi benar, saya hanya tahunya Jaws manggung sana sini. Iya. Dia seorang rapper, Iya. kesibukan sehari ya hanya biasa kalau muda Kota Singkawang ngopi, ya kan? Ngopi. Rupanya Gibah. beliau direktur. Yoi. Seberapa lama nih udah? Jadi nggak terakhir manggung saya sempat diundang dan kolaborasi langsung sama band Berizik dari Pontianak. Oh, Berizik Pontianak ya. Oh, iya, iya. Kebetulan saya kan udah dekat lah dengan mereka nih. Yap. Itu ada acara sore-sore fest namanya. Yang mana sore-sore fest ini dibuat sebagai virtual konser. Jadi Virtual untuk konser. jadi kemarin memang premier ditayangkan. Jadi tidak ada penayangan ulang. Nah, kenapa itu terjadi? Karena finishing acara sore-sore fest nanti akan dibuatkan panggung besar, penggantinya kosong-kosong. Oh, yang kosong-kosong tanpa bawa handphone apa segala macam. Nah, kosong-kosong Ya. yang kemarin kan alhamdulillah saya juga diajak main tuh sejauh 2019. 2019. Ya. Dan di situ saya sendiri dari Singkawang. Berarti nama Jaws ini lumayan dikenal publik lumayan banyak juga ya. Alhamdulillah dipercaya. Pakai anak. Nah, Dan pernah juga dengar-dengar bukan dengar sih. Pernah ngeliat di YouTube Pak Jaws nih udah sampai Jakarta kemarin di rap battle beef rap battle ya. ya, Apa nih? ada lagu kita tuh kolaborasi namanya Beef Belum Masak. Jadi kita bertiga tuh ada Arman Harjo, dia nih rappernya Langit Sore. Mungkin Orang mana?
orang Yogyakarta. Yang mana lagu hitsnya mereka nih rumit. Cinta itu sederhana. Oh iya. Yang itu. Oh iya iya. Rumit itu bayarannya. Ya kan? Transferannya. Nah, Yang kedua Widen tuh dari Palangkaraya. Beliau ini mahasiswa di Fakultas Malang. Nah, karena dari Kalimantan nih gimana ya, ada chemistry lah. Iya, alasan kita ketemu tiba-tiba seperti itu. Satu tanah Borneo kan. Iya. Berarti yang di Jakarta tiba-tiba itu bersinergi. Iya. yang di Jakarta itu sebuah event rap atau gimana sih? Itu event rap pertama kali yang diadakan di Indonesia. Nah, Dari Sabang sampai Merauke disatukan berkumpul di situ. Jakarta. Iya. itu cara maksudnya Pak Aja ini kan di Singkawang nih, kota kecil kan, jauh dari Jakarta, bukan kayak di Bandung. Ya, secara Gimana ibaratnya caranya dapat akses Ya. dari Singkawang ke Jakarta? Pakai orang dalam kan, nyogok kan, atau apa? Nah, jadi dari pembuat acara Beef Rap Battle ini kan dari Bang Eitaro sama Eitaro. band Utomo Ya. dalam label All Day. All Day. Terus mereka tuh open submission kepada seluruhnya. Nah, open submission kepada seluruhnya, Di jadi Indonesia tuh. iya, jadi siapapun yang ingin masuk silakan disubmit videonya berdurasi 1 menit. Oke. Nanti akan difilter. Yang menarik, yang bakal diajak. Nah, yang oke akan mendapatkan DM undangan. Dan Istilahnya audisinya itu ya. nah, berarti audisi secara online ya. iya. Jadi yang kirim video itu ada kurang lebih hampir 10.000 video. Kalau Singkawang ada berapa? Yang di Singkawang saya sendiri aja. Kalau sekalbar? Kalau di Pontianak kemarin saya nggak ada lihat yang submit. Iya. Cuma ini dari Sintang, Malawi. Oh, Dari Malawi. Malawi ada yang submit. Kemarin yang ikut nge-tag itu ada Bang Joda Flash dari Pontianak. Nah, Yang gemuk yang itu. enggak, Bang Joda Flash dia agak lebih kurus tinggi. Oh. Yang Agak kurus libarnya lebih udah lama juga nge-rap lah di Pontianak dan beliau senior. Oh senior. Nah, beliau senior. Tapi untuk dikalahkan dengan junior. komunitas. Ya. Tapi dikalahkan dengan yang junior. Tapi sebenarnya kata-kata senior junior ini kan udah nggak berlaku. Udah nggak berlaku sih Ya di kan? era milenial nih. Nah. Kayaknya senior junior tuh bullshit. Era sekarang kan kita udah era milenial. Eranya kan? kolaborasi sekarang bukan Senior kompetisi. junior nggak ada. Yang penting kualitas tanpa batas. Ya. Tapi kita patut berbangga loh. Bersinergi utama. Ya. Iya, patut berbangga kenapa? Karena di kota kecil yang sangat fenomenal sekali kota Singkawang. Betul. Punya rapper yang banyak dibilang orang sombong, banyak gaya. Saya mendengar seperti itu. Tapi Ada yang bilang saya sombong ya? yoi, tapi bisa berangkat sampai Jakarta nih. Mereka- Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Aja. Wow. Tapi bener loh, ada beberapa musisi, seniman dan segala macam untuk masuk ke label perusahaan yang ada di Jakarta, orang Kalbar agak susah. Sulit memang, apalagi kalau kita nggak punya kualitas ya, Ya. nggak punya kreativitas yang beda, yang unik. Ya namanya juga ini ya, entertainment ya. Pertama entertain, kedua memang rezeki beliau nih. Yoi. Terus ketiga beliau juga konsisten walaupun digonjang-ganjing Yang dibilang sok bling-bling. Ya itu hidup orang masing-masing. Ya. Mungkin mereka nggak kenal banyak tentang saya. Yoi, Pak. Betul. Saya dulunya kan vokalis hardcore. Nah, Saya punya band hardcore yang mana band saya udah diputar lagunya nih Iya. di Australia loh. Oh. Tadi sebenarnya mau saya taruh di tengah yang bahas ini nih. Bahas dulu. Yacht Revenge. Yacht Revenge. Sebelum Yacht Revenge, band saya namanya Nasblood. itu yang tahu tuh itu. Nasblood di sini awal kebentuknya sama-sama dengan Under Fighting. Oh iya. Nah, Tahun berapa band hardcore? 2009. Zaman SMA kan kalau nggak salah kan. 2009 baru record lagu, 2008 itu transisi untuk buat band. Pokoknya zaman dulu Pak di apa tuh di Condong tuh, tempat studio musik di Condong. Pokoknya sebelum Tempat Bang Ego. kan jam-jam ya tempat anak metal kalau nggak salah kan ada batasan jamnya kan. Ya. Nah, pokoknya pernah tuh beberapa kali ketemu dengan bapak ini dan dulu masih pakai jaket kulit. Masih Saya dengan pakai setelan sininya saya ininya. buka bau dong. Dulu sebelum jadi direktur, sekarang beda. Sekarang udah kayak gini pakai ya aksesoris dan lain-lainnya. Nah, dulu pernah nyobain hardcore, sebelum hardcore apa lagi? Saya nggak nyobain. Hardcore itu memang udah nyatu ke saya. Oh, Ya, udah sampai sekarang ketika Sampai diajakin sekarang. untuk show untuk
Hardcore, oke. Oke, kemarin berarti. bulan Januari tanggal 25 kan ada tuh Pancasila. di Pirates Ya. enggak di Gedung Pancasila di SCC. Ya. Nah, karena untuk buang kangen, jadi kita bertiga aja loh. Wah. Oh iya Oh, yang baru-baru kemarin di SCC. Betul. Main gitar sampai teriak. Wah, kan? First time tuh. Tapi susah loh untuk membentuk karakter vokal untuk hardcore agak susah memang. Susah Pak, harus rajin-rajin berak. Berapa lama di karakter hardcore? Terakhir di 2010 kali. 2010. Apalagi di era-era itu kan. Perform terakhir itu di Blackfest Grand Mall. Singkawang Grand Mall. Oh, Blackfest. Di era-era 2009 itu kan fenomenal hardcore kan lumayan booming ya. Jadi sebelum itu apakah memang Pak Aja nih lagi suka hardcore, gelutin hardcore, lagi eranya hip hop, gelutin hip hop? Makanya banyak yang bilang Aja nih nggak konsisten, dulu musim ini dia main ini, dulu sekarang Berarti ikut musiman. Yoi. Kalau kita tarik Iya, dari roots, hip hop sama hardcore itu berdekatan ya. Iya. Jadi dulu walaupun kita hardcore nih, ya kan? Tapi banyak juga band-band hardcore yang mana ada rapnya. Iya betul. Nah, hip hop ini kan kultur, Iya. bukan genre. Iya betul. Nah, ini kan kultur nih. Hip hop ini kan Cuma karena dari kultur ini banyak memberikan entertain yang bagus, ditariklah menjadi genre. Ya. Nah, hip hop ini kan kalau nggak salah kan ini salah satu cara bersuara orang ya. Di mana sih, di Amerika? hip hop itu budaya. Iya, budaya. Budaya di Amerika sana, ya kan. Yang kebanyakan pelakonnya banyakan yang dari kulit hitam. Oh. Kenapa? Karena kalau kita tarik sejarah, perih orang-orang kulit hitam di Amerika dulu. Iya. Ya. Sampai ada keluar Iya, film iya, Django rasis-rasisnya Unchained kan. Iya. Wah, Iya. itu luar biasa rasis. Sampai sekarang pun masih ada ya Masih. rasis-rasisan. Kalau di Amerika di sana kan ada Triple K, Kakak Klan. Apa tuh? Itu komunitas kulit putih yang tidak menyukai Ya, kaum. betul. Dan baru-baru kemarin ada yang terbunuh di mobil orang kulit hitam ada. Iya. Jadi di sana dibuat dulu kan kalau kita tarik lagi sejarahnya nih, Ya. hip hop dulu kalau yang difilmkan dan didokumentarikan, pelaku hip hop atau yang kulit hitam dianggap pengedar narkoba dan kriminal. Padahal tidak. Makanya looknya nih kayak mafia, pakai pistol-pistolan video klipnya kan, uang ganja. itu mereka mau lihatkan ke publik. Iya. Mau lihatkan ke publik, loh ini kita sekarang loh. Iya. Jadi jangan sembarangan lagi, karena mereka sadar the power of money, Iya. ya kan? Betul. Money and respect. Nah, Uang bisa membeli segalanya, tapi segalanya tidak bisa membeli surga. Tidak ada. karena kan di Amerika nggak ada Pancasila. Iya. Nggak ada Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Mungkin bahasa Inggrisnya Bhinneka Tunggal Ika apa kan? Oke, setelah bergulut di musik hardcore untuk transisi ke rapper tahun berapa? 2016. Jadi 2016. sebenarnya saya pas transisi saya ada mengeluarkan satu lagu perdana dan bisa dibilang kalau di kota Singkawang Yeah. dan seluruhnya Jaws sendiri yang mana pertama kali berani rilis di Spotify. Wow. Kemarin kan masih eranya Line. Iya betul baik. Jadi di Line itu kan ada No Playing namanya. Dan di Line di situ langsung dipublish oleh No Playing. Wah, Berarti untuk playlist. 2016 perdana rapper terus mengeluarkan single udah ada di platform. Spotify, Keren. Apple, Nah, dan lain-lain. Balik lagi ke belakang. Jadi Mr. Jaws nih sebenarnya nih lebih ke hardcore kah, lebih ke hip hop kah? Aslinya genrenya yang mana sih atau yang mana aja oke gitu? Cuman kan orang kan selalu berstigma, ya kalau udah di hip hop aja gitu, nggak usah yang lain. Sekarang kan saya udah menampakkan ke media Ya. kalau saya ini adalah seorang Iya. seorang rapper. Rapper. Nah, artinya yang harus saya tekankan adalah di rapper ini. Iya. Harus Ya kan? konsistensinya di Tapi rapper. suatu saat saya kan pasti kangen dong ngeband. Iya, betul. Saya kangen ngeband, saya pengen bersuara dong. Saya Iya. pengen mengeluarkan emosi saya dong. Iya. Ya udah, nggak salah kan saya main hardcore. Nggak salah. Nah, toh saya punya lagu sendiri. Yoi. Buat lagu sendiri. Ibaratnya konsistensinya dalam bermusik, beliau ada karya sendiri. Ya, tapi saya cukup salut dengan bapak satu ini ya, dimana dia di era-era ini berani tampil beda
Ya kan ini biasanya segmen Singkawang nih ya, kalau Ya. misalnya lagi ya katakanlah kayak kemarin dulu musimnya hardcore buat band hardcore. Lagi musim jazz buat band jazz. Gimana Bapak ini datang dengan sendiri, Pak? Pakai bling-bling di mana orang apaan sih? Tapi memang untuk skala Singkawang ketika ada beberapa karakter yang unik agak beda ngeliatnya. Iya. Gitu. Maksudnya orang ini kan karena beda nih kan kayak nyelennya jadi sering menggunjing-gunjingkan. Nah, mental Pak Aja ini seberapa tangguhnya sih sampai bisa menutup telinga sampai berjalan aja terus. Sampai tiba-tiba di Jakarta aja. Karena jujur saya menganggap dengan budaya Singkawang, Iya. kalau untuk di skena seperti itu, saya menganggapnya peluang yang sangat bagus. Oh gitu. Itu peluang yang sangat bagus. Gimana tuh peluang sangat bagus maksudnya? Berarti marketingnya dilirik secara seperti itu ya? Iya, karena yang pertama kita bisa mencetak siapa aja bisa pertama kali loh di sini. Betul. Karena kesempatan masih terbuka lebar kan? Namun sekarang label itu kan udah diambil. Iya. Nah, pengen jadi apa yang paling pertama kali di kota Singkawang? Kalau mau nyanyiin rap Singkawang yang paling gokil, udah ada di tempat ini Mr. Jaws kan. Kalau mau ngomongin podcast paling gokil, ada dia yang Mr. Jaws. Gitu, ya kan? Betul. Intinya Sebenarnya- berarti berani untuk bergerak ya? Iya, ya. Menurut harus saya sih, bergerak. Pak. Daripada kita opini terus. Iya. Nah, sekarang gini, kita sebenarnya datang- saya pancing tadi. Saya datang ke Jakarta nih. Kita datang ke Jakarta, Ya. banyak orang-orang yang kreatif dan lebih jago dari kita. Iya. Wah, benar. Tapi Di kan sana ada udah jadi. Betul. Ya. Artinya kita masuk pasar bersaing toh. Ya. Sekarang kita yang menciptakan pasar, Betul, kita yang menciptakan budaya, kita yang menciptakan kebiasaan. Betul. Ya kan? I'm so hot. Hey. Nah, barang-barang panas. Iya. Gitu, kan? Banyak yang menghujat jadi kepanasan. Yeay. Tapi serius nih, salut banget nih dengan mentalnya Pak Aja, banyak dihujat tapi tetap bisa konsisten. Tenang aja. Penghujat itu adalah faktor pendukung yang sangat Iya, bagus. betul. Penghujat itu kan Berarti- ujungnya kepo kan? Iya. Aja buat lagu nih diomongin. Nah. Ujung-ujungnya itu kan promosi. Betul nggak? Betul. Nggak perlu datang lagi ke Dahsyat untuk promosi lagu. Mau tahu nggak? Kalau di entertain ataupun di infotainment, saking pengennya ada masalah, Iya, ada dibuat cumi-cumi.com, Ya. Iya. ada Lagu turang. Entertainment Kiss. Iya. Mereka nggak sadar. Iya. Sekarang kalau kita tarik lagi ke belakang, semuanya kan tergantung dari muscle knowledge-nya. Ya. Bagaimana dia menyikapi dirinya dan bagaimana cara dia berpikir. Nah, ini Itu yang poinnya. paling penting. Poinnya sih ini. Iya. Tapi Pak Aja nih juga nggak sendirian aja Pak. Udah sering lah berkolaborasi dalam lagu budaya Singkawang juga. Pernah Singkawang, kota tercinta, banyak buayanya. Karena sekarang zamannya kolaborasi. Sekarang saya tanya, Ya, oke. ada nggak rapper Singkawang Iya. yang sama seperti Wah, Singkawang? ini sih menjebak nih, kayaknya menjebak ini. Saya tahu yang rapper di Singkawang Pak Aja, satunya komunitas nih. Gimana tuh? Tapi kalau saya pribadi gini, seorang aja kalau saya lihat secara baik, saya enggak pernah ini nih. Ketika dia, kalau saya kan basicnya dulu tradisional. Nah, ketika dia ke tradisional dulu kan ada album Dia yang masuk, sama Pak. ini yang Melayu ada. Wih, ini anak ikut juga nih. Iya boleh Pak, bener. Nah, karena di Pontianak juga ada Corak Insang, Pontianak Corak Insang. Iya. Ya. Nah, kalau Singkawang, ini ada anak satu orang. Iya. Kalau saya secara jelek lihatnya apa sih ikut-ikut rapper aja. Kalau sekarang kalau kita terima secara lapang dada, ini baru keren. Anak Iya, Singkawang mau berbaur Iya. dan melebur di mana-mana saja, itu keren. Betul. Yang waktu itu dengan siapa? Dengan apa? Serai emas. Serai Emas kan. Habis itu Bang Sandi Cudai. Apa lagi? Siapa lagi? Ali Juliet. Sama Bang Ali Juliet. Bang Ali Juliet. Siapa lagi? Lalu sama Haramaung. Iya. Sama Haramaung yang kemarin lagi di ini. Oh. Cuma sekarang masih belum dirilis. Nunggu momen dong. Oke. Woi. marketing. Mungkin setelah pandemi selesai lah ya. Di Pontianak kemarin kan sama Iya. Berisik. Tapi untuk Jaws pernah enggak di titik ini ketika terdengar suatu yang mengomongkan tentang dalam tanda kutip seorang Jaws di dalam karya rapper, pernah enggak siapa sih mereka? Ayo kita labrak gitu. Pernah enggak?
Atau Kayak ya udahlah enggak kesel masalah lah. yang luar biasa gitu. Palingan ya kita lakukan secara gentle aja. Tuh. Ya kan? Anjing bergongong. Kan masalahnya sama kita nih, Iya. ya kan? Ya udah, kita bikin private aja. Oh, iya. Apa sih tujuannya? Kalau misalnya kita udah dapat ya udah selesai. Sebenarnya Jadi nggak perlu lagi dipublish Ya. lah. Ya kan? persepsi orang juga sih mau suka atau enggak ya. Ya, Kan kita juga nggak bisa maksa. ada baik ada buruk. Iya, Ya. Suka ada tidak. Betul. Like dan dislike. Betul. Wajar lah. Yang penting Betul. kita udah menyuguhkan ini loh karya Jaws. Iya. Silakan dinikmati. Kalau tidak suka ya udah. Kalau suka ya silakan support. Kalau Sekarang- bagusnya sih, kalau nggak suka jangan menghujat, buktiin aja bola itu kan. Itu lebih sehat pak, betul nggak? Berarti bersaing secara Nah, karya. bersaing Tujuan kita secara kan beda-beda karya. nih. Ya. Ya kan? Bersaing secara objektif, jangan subjektif. Kalau kita keren nih, Hmm. tapi nggak ada tujuan, Iya. sama dengan Dengan bingung. kosong. Tapi kalau kita keren, kita memiliki tujuan dan ternyata diterima oleh yang kita tuju, Ya, betul. kan berhasil. Nah, saya ini kan pernah mendengar isu angin ya. Ada yang bilang bahwa Mr. Jaws ini slack lah atau berbeda pendapat lah dengan komunitas hip hop yang ada di Singkawang nih. Bener atau enggak sih itu tuh? Bener atau enggak sih ada permusuhan lah di antara Mr. Jaws dengan komunitas hip hop nih? Enggak musuh, Enggak ya? enggak musuh. Atau mungkin karena kulturnya hip hop jadi orang menganggapnya nih selek-selekan gitu ya? Komunitas itu kan tergantung siapa yang pimpin. Iya sih betul. Apa yang dimakan itu yang dihidangkan, Iya. ya kan? Kalau misalkan berbeda pendapat itu kan hal wajar. Ya. Wajar. Nah, kalau misalkan nggak satu dengan pendapat saya ya nggak apa-apa. Betul. Toh dampak kerugian nggak ada kan? Nggak ada. Betul betul. Nah, yang ada walaupun misalkan nih memang terjadi gesekan dengan prestasi yang udah diberikan itu kan akan mengangkat juga secara nggak langsung. Iya kan? Betul. Berarti kalau seorang Jaws apapun pendapat orang, apapun yang dilihat orang, Jaws terima saja. Terima aja. Oh. Kita kan bisa geser itu ke positif. Ya, Tinggal iya. kita transisikan aja. Betul. Hal negatif ya udah kita tambah satu plus horizontal. Iya. Ya kan? Ini Nah. seorang Jaws kebanyakan baca dan inteleknya luar biasa, bijaknya juga luar biasa Luar ya. biasa pak. Kalau bapak satu ini nggak kuliah kan? Saya nggak kuliah. Iya. Nah, berarti Di umur sukses yang muda bukan tadi. dari kuliah, oke? Tapi dari pengalaman. Kemauan, pengalaman, Iya. belajar. Kembali ke Kuliah. diri masing-masing sih intinya. Ya. Kuliah itu kan kendaraan. Iya. Lebih enak kalau kita udah punya kendaraan. Ya. Kalau nggak punya kendaraan harus karena cari. karena kita nggak kuliah nih, kita nggak ada kendaraan, ya kita harus temenan dong sama yang punya kendaraan. Iya. Ya kan? Yoi, yang penting ya namanya manusia survivalnya itu yang paling penting, instingnya. Nah, Mr. Jaws nih pernah berkolaborasi dengan Sandi Cudai. Dengar-dengar yang lagunya Sabu ya. Iya. Nah, lagu Sabu ini, kalau saya pernah dengar, cuma itu udah cukup lama. Liriknya nih kayaknya memang menyentuh banget, apalagi kalau bagi jangkisnya nih kan. Iya. Pasti ngerasa, ih bener nih lagunya nih. Awalnya party, keduanya dampak, Iya. ketiganya nyesal. Terus ada gini pak, bos ada uang nggak? Boleh minjem, mau beliin keluarga ini nih. Dikasih, belinya Sabu dong, sering kan? Diselewengkan ya. Iya, sering pak. Dan itu kan memang kejadian nyata yang saya berikan. betul. Nah, Makanya saya ada bilang, pinjem duit lu dulu deh, yang penting hari ini bisa pakai jadikan bro. Dikit-dikit harta lu habis katanya ya. itu kejadian nyata. Kejadian nyata dibalut dengan lagu. Nah, fenomena lagu ini memberi dampak apa bagi orang-orang? Alhamdulillah dampak yang sangat luar biasa yang saya dapatkan. Mungkin dari Mr. Sandi Cudai juga merasakan dampak yang sama, yang mana beberapa teman kita itu langsung peluk dan berterima kasih. Akhirnya aku sadar, aku positif, tinggalkan namanya Sabu. Iya, betul. Oh, Sabu berarti- itu kan sebenarnya sahabat bubar. Ya. Memang karena barang Betul, itu betul. semuanya bubar. Iya. Sahabat bubar, keluarga, pekerjaan, rumah tangga, apalagi? Tapi Gak ada yang abadi. Tapi gini loh, ada beberapa yang dikeluarkan oleh Jaws. Ini panjang ya, ini masih merinding ya, masih merinding. Ya kan masih merinding kan? Jadi gini loh, beberapa yang saya dengar ketika beliau berkarya, ada motivasi dan edukasi yang beliau sampaikan sampai yang tadi yang pengguna Sabu meluluhkan. Berarti luar biasa sama yang menerima. Berarti yang di Singkawang
70% menerima, sisanya belum tentu menerima berarti. Iya, betul. Itulah manfaatnya sebuah karya. Itu Kan manfaat bisa sebuah aja karya. yang nggak terima kalau dia berdagang. Iya. Ya kan? Pedagang sabu yang ini ya, yang packagingnya bagus, iya. yang instastorynya, hai aku lagi dikirimin sabu dari sabu.com. Begini loh, mungkin untuk saat ini dia belum bisa nerima Jaws, jangan Jaws untuk karyanya saja. Betul. Saat ini, tapi untuk beberapa tahun kemudian, oh ternyata enak loh seorang karya Iya. Jaws, semoga. Iya. Dan untuk keseluruhan masyarakat Singkawang, mudah-mudahan kalau saya pribadi ya bisa menerima seluruh karya terbaik orang-orang Singkawang. Betul. Karena gini loh, kalau menurut saya beberapa prestasi yang baik selalu digunjing-ganjing. Iya, apalagi hal edukasi itu Ya. jarang Gendal-gandul. Iya. Nggak laku, Pak. Kalau kita cek aja di YouTube ya, kalau video-video nampak belahan. Ya. Ketimbang pelajaran IPA mencari rumus kecepatan dibagi ini masa kali waktu itu pasti sisi, Pak. Ya. Edukasi dengan yang negatif-negatif itu pasti laku yang negatif. Masih menang ereksi artinya ya. Ya. Eksi dong. Tapi kalau misalkan karya seni ataupun lagu kita nih, kan Ya. kita kan didengar, dihidangkan oleh video, tapi bisa membuat si pendengar ini interaksi dengan gerakan ataupun aksinya mereka, kita udah berhasil. Betul. Ya kan? Tapi yang pertanyaan aku nih, apa yang mendasari kok sampai lagu ini bisa tercipta? Ya Ada sosok apa gitu? Ada momen apa ini yang harus buat lagu ini tentang ini gitu? karena cerita, itu kan hal nyata dong. Hal nyata. Berarti relate dengan Dekat kehidupan dengan sehari. keseharian kita kan? Pengalaman kita langsung, ya udah gampang dong kita tulisnya. Mau tahu nggak? Jadi proses pembuatan BNN. dulu. sekarang boleh dicek lah. Kita Udah, udah aman ya, paling semuanya. ganja dikit aja boleh. Tapi Enggak lah. setidaknya berdasarkan pengalaman beliau bisa menggerakkan Iya. orang banyak. Betul. Pengalaman pribadi yang dibawa disuguhkan dengan lagu Ya. dan berimpact pada kesadaran. Sampai dipeluk Canggihnya. loh, sampai dipeluk. Iya. Itu sih harunya luar biasa kali Pak ya. Alhamdulillahnya beberapa teman-teman saya yang seperti itu, mereka udah jalan yang sangat lebih baik. Yo. Itu sih nggak tahu lagi sih mau. Kayaknya kalau kita buat lagu dikasih uang, nih nyanyi lagu. Satu lagu manggung 5 juta misalnya. Mungkin kalau dengan thank you banget nih udah buat lagu ini itu mungkin Lebih harusnya Enggak terbayarkan. nggak terbayarkan. Karena memang nggak dikasih duit jadi nggak terbayarkan. Karena gini, kalau kita berorientasi terhadap uang di Iya, karya seni iya, kita, nggak tulus jadinya. Karena kalau untuk suatu karya ditotalkan dengan uang stuck jadi Betul. karya gitu. itu kan karya ini kan investasi seumur hidup. Ya. Cerita kita loh, Betul. iya kan? Betul. Cerita kita. Terkecuali kita bekerja sama dengan label, Jaws, aku dari label. Pesan Kamu lagu. harus ciptakan ini Iya. itu secara profesional Iya. dengan uang. Karena memang tujuannya profit. Ya. Dari tadi tujuannya, berarti tujuan lagu tadi bukan profit. Sebenarnya kita mancing itu sih sebenarnya. Tapi selama ini karya-karya Jaws tidak ada profitnya di Alwaris profitnya. Kan dua nih, idealis sama realis. Iya. Kalau kita idealis, tak terrealis, Iya. sama aja kan. Betul. Tapi kalau kita idealis, terrealis, Beli rumah Alwaris. Iya.